Jujur aja, gue nonton film ini kan kemarin malam ya. Buat kalian yang udah follow Instagram Ngelantur harusnya udah tau lah. Setiap kali gue nonton film, pasti gue storyin. Ya kan? Dan kalian bisa lihat itu gue nonton jam berapa. Gue nonton jam 12 malam, Pak. Dimana film ini berdurasi 2 jaman lebih. Dan ketika gue udah sampai di ending filmnya, artinya itu udah di jam 2 subuh, tiba-tiba dikasih ending yang super duper plot twist membagongkan mampus. Gue yang awalnya tiduran nonton film sambil selimutan gitu ya, tiba-tiba dikasih plot twist, gue bangun, 2 tangan gue tiba-tiba gue taruh di atas kepala, dan langsung keluar kata-kata, "What the fuck?" Untung mak gue kagak bangun sih. Gue literally teriak saking shocknya. Ini plot twist gila banget, men. Seriusan, ini gue gak lebay, gue gak hiperbola. Kalian boleh cek dan buktikan sendiri, nonton filmnya di Netflix. Dan kalau kalian pengen tahu kenapa plot twistnya bisa semembagongkan itu, ya bakal gue bahas kali ini. Tentunya dengan non-spoiler, jadi kalian terbebas dari yang namanya spoiler. Karena gue paham sekali untuk bisa menikmati film ini, pasti sajian utamanya di plot twistnya. Gak mungkin gue bocorin itu. Dan gue minta please, di kolom komentar kalau pengen spoiler pun, lu bilang spoiler terus lu spasi yang banyak, baru lu tulis lah kalau mau bahas bagian endingnya. Karena sumpah demi apapun, menurut gue plot twistnya ini udah selevel sama film-film kayak The Game-nya David Fincher kalau kalian pernah nonton, atau Old Boy yang dari Korea. Itu kan udah tier atas dalam hal plot twist ya. Nah ini udah, ya sama lah, udah di tier S lah pokoknya plot twistnya. Gila banget. Let's go, kita bahas. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton Skip Blonde. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Vidialo. Kita masuk di segmen review. Oke, seperti biasa gue ingatkan buat yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di bawah. Tinggal diklik aja, kalian bisa gabung sama 3 ribuan ngelantur korps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau hal apapun seputar pop culture. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Maharaja. Ya, kenapa gue pengen nonton film ini? Ya tentunya karena request dari kalian ya. Banyak banget yang tulis di kolom komentar buat, "Bang, bahas Maharaja. Bang, ini film plot twistnya gila, Bang. Bang, ini film mind blowing." Tentu saja lama-lama saya terprovokasi ya, karena komennya begitu banyak. Dan apakah memang ini film semembagongkan itu? Gue coba cek di IMDb, skornya 8,7. Artinya emang ini film bukan hanya sekedar plot twist yang ecek-ecek. Kayaknya emang ini film secara kualitas bagus. Udah lama gue gak nonton film India, dan akhirnya gue mencoba memutuskan untuk menonton film yang satu ini. Film ini disutradarai oleh Nitilan Swaminathan, dan dia yang nulis skripnya juga. Dan itulah yang menjadi daya tarik utama dari film ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari aspek teknis, gak ada sama sekali yang spesial dari film ini. Ya paling gampang kita lihat dari budgetnya aja. Budgetnya kecil banget, men. Kalau kita compare sama film India yang terakhir gue tonton, judulnya Triple R, itu termasuk yang budgetnya tuh tinggi. Kelihatan banget dari CGI-nya yang buat India itu udah bagus banget. Dan itu adalah salah satu film India terbaik yang pernah gue tonton sampai saat ini. Tapi kalau kita ngomongin budgetnya Maharaja dibandingkan itu jauh banget, men. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh, CGI itu bener-bener kentara, kasar banget. Kayak dari uler-ulernya itu bohongan banget. Atau orang jatuh dari gedung lantai atas gitu ya, itu jatuhnya bohongan banget. Bahkan dari production design-nya ya, banget. Lu lihat dari kostum-kostumnya, itu mah baju-baju biasa gitu, orang-orang biasa aja. Dari production set lokasi juga ya udah cuman pakai gedung ini, tempat ini gitu doang. Dan mengingat film ini bergenre thriller dengan tema revenge, ya kalau kita compare sama John Wick, koreografinya nggak ada apa-apanya bos ya. Dari segi fightingnya pun banget gitu, nggak ada yang spesial. Apa dari sinematografi? Apakah menggunakan treatment angle kamera atau kamera movement yang eksploratif seperti film Monkey Man yang waktu itu gue udah pernah bahas? Enggak juga gitu. Jadi kalau ngomongin estetik juga biasa banget. Kalau dari sisi musik, ya sebenarnya oke sih. Kalau dari musiknya kembali seperti film-film India lainnya, banyak pakai instrumental ala-ala India. Tapi itu juga bukan hal yang spesial-spesial banget. Tapi kalau urusan plot cerita, nggak usah ditanya lagi bos, ini baru greget. Film ini kembali membuktikan kalau misalnya film dengan budget yang rendah pun, film yang eksekusinya tuh biasa-biasa aja, tapi kalau plotnya di-craft sedemikian rupa sehingga menjadi luar biasa, filmnya udah pasti menjadi luar biasa. Dan kebetulan kalian merekomendasikan film yang satu ini, gue harus berterima kasih sama kalian. Gue mau
Standing applause dulu bos buat film Maharaja. Penulisan skripnya out of this world. Coba kita bahas pelan-pelan ya. Kita mulai dari premis cerita dulu. Sinopsisnya seperti apa sih? Yang menceritakan seorang tukang cukur yang namanya Maharaja, yang diperankan sama Vijay Sethupathi. Dan diceritakan kalau Maharaja ini tiba-tiba datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa terjadi perampokan di rumahnya dia. Dan anehnya ketika ditanya sama Pak Polisi, apa yang hilang dari rumahnya ketika pas lagi dirampok? Terus dia bilang, tong sampah. Ya, mungkin emang agak sedikit absurd ya. Gue juga pas di awal nonton, nih orang ngadi-ngadi antara nih orang emang IQ-nya rendah atau nih orang lagi pengen daftar jadi stand up komedian mencoba ngelawak di depan polisi ya. Gue nggak tahu gitu. Tapi ternyata ada cerita di balik tong sampah tersebut, sampai-sampai tong sampahnya pun dikasih nama sama si Maharaja, namanya Laksmi. Nah, kenapa Laksmi si tong sampah ini sangat-sangat berarti buat hidupnya si Maharaja? Karena ketika anaknya masih bayi dulu, tong sampah ini menyelamatkan anaknya dari sebuah kecelakaan yang cukup tragis yang kalian akan lihat di awal film. Nah, makanya meskipun ini benda mati ya, yang memang udah karatan, tong sampahnya udah penyok-penyok gitu ya, cuman karena dia dulu pernah menyelamatkan dalam tanda kutip ya anaknya, sehingga anaknya nggak mati meskipun istrinya harus mati, ya si Laksmi alias si tong sampah tersebut jadi sangat berarti untuk si Maharaja dan anaknya si Joyti. Tapi gue yakin setolol-tololnya lu, kalau misalnya lu punya IQ 5 aja di kepala lu ya, lu harusnya bisa memahami gitu. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba datang ke kantor polisi, rela bayar mahal ke polisinya dan maksa ketika polisinya bilang apa sih nggak jelas tong sampah doang, terus nggak ada yang mau layanin dia kan. Terus dia tetap maksa berada di kantor polisi tersebut demi sekedar nyari benda mati yang udah rongsokan, yang meskipun punya memori untuk dia berkesan, tapi nggak mungkin juga sampai dia maksa-maksa berada di kantor polisi tersebut. Nanti kalian bisa lihat lah maksa-maksanya seperti apa. Ya kita sebagai penonton pasti udah dapat bayangan gitu, pasti udah punya beberapa skema, beberapa opsi kira-kira apa yang terjadi nih. Kayaknya nggak mungkin doang dia cuma sekedar nyari tong sampah gitu ya. Pasti ada something bigger, apalagi mengingat ini film thriller. Ya kan? Ini kan film revenge, film thriller, film yang sebenarnya dark, film yang serius. Nggak mungkin cuma nyari tong sampah kayak orang tolol gitu kan. Nah, itulah yang akan menjadi tanda tanya di awal film dan akhirnya baru kejawab di akhir filmnya. Tapi justru yang lebih membagongkannya lagi, tanda tanya yang udah disimpan dari awal mengenai ini tong sampah sebenarnya apa sih? Apa maknanya gitu. Ketika semua misteri mengenai tong sampah bernama Laksmi ini udah kebuka di akhir film, itu gue cukup amazed jujur aja ya. Gue kayak anjir keren juga ya nih film ya. Pengolahan cerita itu kreatif banget. Gue jarang banget nemuin film kayak beginian. Dan secara cerita pun gak ketebak. Tapi gue tetap ngerasa dalam hati gue tuh kayak ini kayak ada yang miss gitu. Karena lagi-lagi ekspektasi gue cukup tinggi karena komentar-komentar kalian kan. Banyak yang bilang ini mind blowing banget bang, ini plot twistnya super duper gila. Dan ketika gue udah sampai di plot twist titik kebukanya misteri mengenai Laksmi si tong sampah ini ya, menurut gue ya oke, kreatif, tapi tetap aja punchline-nya tuh kayak belum nampol aja sih buat gue plot twistnya. Kayak gue ngerasa masih ada bom yang masih disimpan, yang menjadi kartu terakhir, yang di ending semoga aja bakal diledakin dan menjadi luar biasa gitu. Karena mengingat secara durasi film waktu itu tuh udah mulai menipis ya, udah bentar lagi selesai. Ya gue masih berharap tuh kayak bakal ada punchline di akhir. Dan bener aja pak, bener aja sesuai dugaan gue, sesuai ekspektasi gue, ternyata masih dikasih satu plot twist yang sebenarnya ini adalah plot twist yang paling besar, yang paling utama, yang mengikat keseluruhan plot dari filmnya dan meledak di akhir. Bangsat, gue bener-bener kayak teriak bangsat, nih film gila plot twistnya. What? Gue seolah-olah kembali merasakan dulu ketika gue nonton Old Boy di bagian endingnya, lu tau kayak apa kan? Itu kan gue bilang tuh pas lagi bikin Old But Gold ya, kayak ketabrak truk gitu rasanya tuh plot twistnya tuh. Nah ini juga sama ketika kita sampai di bagian plot twist utamanya, main menunya, itu bener-bener kayak ketabrak truk cuy. Tapi di sini yang pengen gue bahas adalah kenapa plot twist di film ini bisa seberhasil itu sampai bahkan masuk di tier S buat gue dalam kategori plot twist. Dimana gue udah jarang banget nemuin film yang mempunyai level kapasitas plot twist yang seperti ini gitu. Dia banyak lah gue temuin film-film yang plot twist yang cukup kaget, tapi ya gak yang sampai kayak ketabrak truk tadi gitu. Tapi tenang aja, di sini gue pengen bahas bukan dari sisi spoilernya, tapi dari sisi teori penulisan skripnya. Yang dimana menurut gue ini penulisan skripnya sangat jenius men. Kalau gue harus inget-inget ya, film terakhir yang gue tonton yang punya penulisan skrip sejenius itu Memento, film tahun 2000 yang gua tonton itu pas awal-awal gua kuliah ya. Ya itu adalah salah satu film terbaiknya Christopher Nolan, no debat. Buat kalian yang belum nonton wajib banget nonton karena secara formula penceritaan, struktur cerita itu begitu luar biasa. Di zaman itu tahun 2000 nggak pernah ada yang pakai struktur cerita seperti itu. Bahkan ketika film Tenet muncul dan orang mendewa-dewakan film Tenet adalah yang terbaik nih dari Nolan, buat gua overrated mampus sih film Tenet sih. Film Tenet itu literally basic struktur ceritanya ya dari Memento, dan secara aplikasi jauh lebih berhasil di Memento. Itu fresh banget. Dimana kalau kalian inget
Christopher Nolan tuh pernah nulis di papan tulis tuh, dia memperlihatkan gimana caranya struktur cerita di Memento ini bisa bekerja gitu. Between the two, the whole way through. So we alternate scene here, scene there, scene there, scene there. Dan gue kembali merasakan kejeniusan yang sama dari film Maharaja ini, dimana film ini nggak menggunakan struktur cerita yang super duper menjelimet kompleks mampus dari Christopher Nolan. Film ini lebih ke arah random aja. Tapi yang membuat film ini jadi terkesan jenius buat gue secara penulisannya adalah film ini berhasil membuat cerita yang maju mundurnya random itu menjadi super duper ringan dan sangat-sangat ramah buat para penonton yang nggak suka film-film yang kompleks kayak film Memento, film Tenet. Ya mungkin kan nggak suka kan film apa sih, film Nolan nggak jelas gitu ya. Nah film ini gue jamin lu pada yang setolol apapun pasti langsung dibuat paham sama ceritanya lah. Apalagi setiap scene di filmnya tuh selalu memberikan daya tarik tersendiri. Bahkan dari 6 menit kalian nonton film ini di awal aja udah dapet kejadian yang super duper tragis gitu yang bikin gue cengok gitu kayak anjing gitu ya. Baru gue di awal-awal dikasih komedi. Komedinya tuh natural ya BTW ya. Banyak banget adegan komedi yang dimasukin di sepanjang film ini yang membuat film ini terkesan ringan. Dan gue pikir awal-awal tuh ini film komedi ala India aja dari opening film ya. Ternyata nanti langsung kejadian tragis, gue langsung ngerasa anjing ini kayak film berat pak. Dan gue suka banget ya cara nitilan Swaminathan ini membuat act pertama dari filmnya, dimana kan kalian tau lah film itu terdiri dari 3 babak ya, Act 1, Act 2, Act 3. Act 1 itu biasanya untuk pengenalan karakternya. Tapi di film ini berbeda dengan film-film kebanyakan yang gue lihat, pengenalan karakternya ya begitu aja. Di film ini terkesan karakternya itu kayak berdiri sendiri dan punya cerita masing-masing, nggak nyambung gitu. Pertama kita lihat Maharaja sebagai tukang cukur. Oke, kehidupan dia seperti apa gitu kan. Terus tiba-tiba kita lompat ke seorang anak. Oh ternyata ini anaknya Maharaja, tapi dia punya cerita sendiri lagi gitu. Terus tiba-tiba kita pindah lagi ke polisi korup, yang kita juga bisa memahami kenapa polisi ini bisa korup gitu. Kita bisa relate sama karakter-karakternya. Terus tiba-tiba scene bisa lompat lagi ke sebuah kelompok pencuri yang suka ngebunuh orang, suka merkosa orang. Dan kita memahami cerita tersebut sebagai cerita yang sendiri aja, berbeda, nggak terkoneksi dengan cerita inti yang tadi kita udah nonton sebelumnya. Terus tiba-tiba nanti bisa lompat lagi ke seseorang yang tiba-tiba ngamuk karena kacamata dicolong gitu. Kayak absurd aja ceritanya. Loh kok tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba ini. Itu ada di Act 1 filmnya. Untuk apa? Untuk nge-set up karakter-karakter yang ada di film ini, sehingga nanti ketika kita masuk ke babak kedua filmnya, ketika film ini nanti mulai makin acak-adul lagi alur maju mundurnya, itu kita bisa relate ke setiap karakternya. Kita bisa ngikutin karakternya kemanapun mereka bercerita. Ya mungkin pertama-tama kita kayak orang tolol gitu. Hah? Ini orang siapa? Kok tiba-tiba ceritanya begini? Tapi dari scene itu nanti bakal tiba-tiba balik lagi ke plot yang udah kita pahami sebelumnya. Dan kita bakal mengetahui kalau misalnya plot yang secara random tiba-tiba dimasukin tadi adalah cerita sebelum plot inti yang kita pahami itu. Jadi kayak semuanya terkoneksi dengan sangat mudah. Oh ceritanya sebelum ini, oh ceritanya sebelum ini. Jadi jeniusnya film ini bukan dalam hal kompleksitas seperti Christopher Nolan ketika menulis sebuah film, tapi dalam hal membuat penonton dengan mudah bisa menyusun puzzle untuk memahami bigger picture keseluruhan cerita filmnya. Jadi literally ya, ketika gue nonton film ini, gue tuh selalu setiap scene tuh kayak, lah kok jadi kayak gini? Oh begini toh asal muasalnya. Loh kok begini? Oh begini tuh, selalu gitu berkali-kali. Dan itu membuat setiap karakter yang ada di film ini selalu punya background story, selalu punya motif. Kita mengerti, oh kenapa dia kayak gini, oh cerita dia tuh seperti ini, oh pantesan dia ngelakuin hal ini. Kita selalu paham mengenai karakter-karakternya. Meskipun nanti ada sih di satu permasalahan, ada beberapa karakter yang menurut gua nggak penting banget ada di film ini. Dan itu juga tuh yang membuat plot twistnya menjadi super duper membagongkan. Karena tanpa kita sadari ya, ketika kita nonton film ini, alih-alih membuat penonton memikirkan clue yang ditaruh di sepanjang film untuk mencari tahu kira-kira plot twist di bagian akhirnya apa, justru pikiran penonton dialihkan untuk memproses struktur cerita yang sangat-sangat fresh ini. Jadi gambaran film itu kayak gini, kira-kira kita lagi main sebuah puzzle, tapi biasanya kan kita harus cari tahu nih gambaran besar puzzle itu apa. Itu bigger picture ya kan, itu anggapannya plot twist dari film ini. Tapi kita dibuat lupa sama untuk mencari tahu bigger picture-nya apa, ini gambarnya kira-kira apa, tapi kita malah dibuat asik sendiri untuk menyusun puzzle ya. Seru loh puzzle-nya, oh ini. Kita lupa nih sama gambaran besarnya. Nah itu ibarat kita lagi nonton film ini, kita lupa sama plot twist-nya, dan kita bakal dibuat asik sendiri untuk memproses struktur ceritanya yang seru, komedinya dapet, actionnya juga bagus. Jadi setiap nonton film ini kalian pasti langsung kayak, oh ini. Kita seru di situnya, kita lupa sama plot twist ya kan. Nanti ketika plot twist-nya muncul di akhir, tiba-tiba jeger, bom, itu gila, langsung kayak what the hell, dan itu langsung membungkus semua struktur cerita dari awal. Dan kita baru paham, oh inilah bigger picture dari puzzle yang udah kita susun. Itu keren banget men filmnya. Itulah kenapa film-film belakangan ini yang punya plot twist selalu nggak bisa dibikin mind blowing, karena terlalu fokus untuk bikin red herring, untuk mengecoh penonton gitu. Jadi paling penonton disuruh pikirin
antara A, antara B, antara C, oh ternyata D. Ya plot twistnya begitu doang gitu. Tapi dari sepanjang kita nonton filmnya, kita cuma berpikir untuk cari tahu plot twistnya siapa. Tapi ya jadinya ketika kita nonton film, ya sepanjang film kita cuma mikirin plot twistnya. Udah begitu doang. Atau persis kemarin gue baru bahas film Kabut Berduri, film Netflix juga, film buatan lokal yang sama tuh ada plot twistnya juga. Dan subplotnya juga banyak banget gitu, konflik ini. Tapi masalahnya apa yang kemarin gue udah bahas, coba kalian bisa cek deh full reviewnya. Masalahnya adalah subplot itu cuma berdiri sendiri-sendiri dan gak nyatu di akhir. Nah yang buat Maharaja ini gila banget, subplot mengenai kehidupan Maharaja, subplot mengenai pencuri yang suka perkosa orang, subplot mengenai polisi korup, subplot mengenai orang ini, semua tiba-tiba kayak nyatu di akhir, jeder, jadilah plot twist. Ya dengan penulisan skrip sejenius ini, dengan plot twist yang semembagongkan itu, apakah ada kelemahan dari film ini? Tentunya masih ada ya, masih ada beberapa lah yang gue temukan. Salah satunya adalah yang tadi yang gue udah bilang tuh, ada satu karakter di mana karakter lain tuh punya pendalaman karakter, semuanya punya background. Tapi yang satu ini udah di setup di awal, di mana dia adalah guru olahraga, guru favoritnya si anaknya Maharaja. Terus apa gunanya? Abis itu plotnya berhenti di situ saja, gak ada sama sekali fungsi dari guru olahraga ini. Dan mungkin permasalahan berikutnya ada di ending ya. Karena jujur pas gue mulai masuk di act 3 dari film ini, babak akhirnya, itu kayak ada yang tiba-tiba gitu. Semuanya serba tiba-tiba dan entah kenapa fasenya jadi cepet banget. Dari awal kan fasenya tuh enak tuh, pelan-pelan gitu karakternya dibangun satu-satu. Tiba-tiba kayak di akhir dicepetin gitu, kerasa banget. Kayaknya sih gua rasa ngejar durasi ya, karena mengingat film ini kan 2 jam 20 menit. Dengan yang udah jadi begini aja 2 jam 20 menit. Padahal bagian akhir gua ngerasa kecepatan, kalau misalnya diperpanjang lagi kayaknya bakal jadi kepanjangan. Mungkin sih itu jadi masalahnya ya. Cuman ya jadi agak aneh aja sih. Gua ngerasa di bagian akhir loh kok tiba-tiba begini gitu. Dan banyak banget gua temukan adegan yang terkesan terlalu dibuat-buat supaya dramatis, supaya puitis. Kita buatlah seperti ini gitu. Jadi nggak terkesan realistis. Cuma balik lagi ya, meskipun itu beberapa kelemahan yang gue temukan, tapi karena ada ending di bagian paling akhir film ini, itu kayak semua masalah tuh lupa seketika. Langsung gue kena culture shock gitu dari film ini. Udah gue cuma mikirin plot twistnya doang. Bangsat. Gue udah gak peduli lagi tuh sama permasalahan tadi. Itu jeniusnya film ini, plot twistnya terlalu impactful buat filmnya. Ya lagi-lagi gue gak tahu pendapat kalian mengenai film ini, kalian boleh tulis di kolom komentar aja, karena gue yakin orang Indonesia tuh suka banget sama plot twist ya. Jadi harusnya film-film tipikal seperti ini bakal disukai sama orang Indonesia, apalagi secara struktur cerita tuh sangat mudah dipahami. Plotnya tuh gampang banget, random tapi mudah, itu jeniusnya. Ya untuk final score mungkin gue bakal kasih 9/10 alias top Marco, top man. Gila, jarang banget, udah lama gue gak ngeliat film seplot twist ini. Padahal seperti yang udah gue bilang ya, dari aspek teknis tuh biasa aja. Sinematografi, angle-angle ya udah angle begitu doang. Koreografi juga kayak om-om lagi gebak-kebuka ya, nggak ada yang spesial sama sekali gitu. Tapi emosinya tuh, oh itu emosi juga kerasa ya, antara bapak sama anak. Wah, itu tadi gue juga lupa bahas ya, meskipun ini film secara struktur cerita yang membuat filmnya jadi gila plot twistnya, tapi karena ada emosinya lagi di akhir yang membuat gue kayak agak tragis juga sih nontonnya. Ah itu juga sih, keren banget sih filmnya. Ya sisanya kalian bisa debatin di kolom komentar, kita bisa diskusiin bareng. Dan jangan lupa juga yang belum join membership community bisa join dari 1000 per hari di Critical Thinking, dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin Movie Lovers panel pembahasan seputar perfilman dari Ngelantur. Trailer reaction juga ada di membership community. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita coba di video berikutnya. Bye bye semuanya.